Ya, saya yakin kita semua yang ada di sini dan di luar ruangan ini yang bergabung dengan MWDI sebagai pengurus, ya, saya yakin Bapak-bapak, Saudara, kita meniatkan, ya, menawaitukan, ya, keberadaan kita di MWDI ini sebagai ladang ibadah. Betul Bapak-bapak, ya, Ibu? Ladang ibadah. Bukan ladang mencari nafkah. Ladang ibadah bukan hanya kerja duniawi berarti. Tapi ladang ibadah itu ladzi jama'ana fi hadzal majlis at-thayyibil mubarak. Alhamdulillah ala minanihi wa ifdalih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim imamil muttaqin imam al-ghuril muhajjalin imam al-nahdiyyin wa nahdiyat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfal wa ayyid nahdatal watani fil alamin haqq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak-bapak, para tamu undangan yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, baik yang dengan fisiknya maupun yang melalui Zoom meeting secara online. Semuanya saya hormati dan saya muliakan. Yang saya hormati dan muliakan para pengurus organisasi tanpa kecuali, baik jajaran pengurus besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah ataupun jajaran pengurus wilayah yang tadi telah dilantik dan dikukuhkan, jajaran pengurus badan otonom yang juga telah dilantik dan dikukuhkan, dan juga jajaran lembaga amil zakat nasional NWDI yang juga telah dilantik dan dikukuhkan, serta 2 perwakilan khusus NWDI Mesir dan Yaman yang juga telah dilantik dan dikukuhkan. Semuanya saya hormati dan saya muliakan. Para panitia acara halal bihalal, pengurus wilayah NWDI dan pengukuhan pada pagi hari ini yang telah mengerahkan upaya, berikhtiar dan menyiapkan keadaan tempat dan seluruh fasilitas pada hari ini, ya, dalam keadaan yang tidak biasa. Yang saya tahu bukanlah sesuatu yang mudah. Alhamdulillah dapat berjalan dengan baik. Karena itu saya menyampaikan secara khusus kepada panitia acara ini, jazakumullahu khairan katsirah. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi satu langkah baik yang diberkahi untuk kita semua. Berjuang melaksanakan visi dan misi dari suatu kendaraan dakwah, suatu wadah berjuang yang bernama Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita sudah menyimak pembacaan pengurus dari Bapak Sekjen PBNW yang cukup panjang tadi. Memang tidak disingkat, ya. Tidak diwakili penyebutannya oleh pengurus inti, tapi semuanya disebut, ya. Karena ini memang adalah pengukuhan. Dan tidak semua yang disebut namanya itu memang hadir, ya. Sehingga untuk kejelasan bagi kita semua,
dibaca seluruh struktur yang ada. Alhamdulillah, tidak berlebihan Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, yang menambah kesyukuran kita pada pagi hari ini adalah bahwa demikian banyak saudara-saudari, demikian banyak kaum muslimin dan muslimat, baik di dalam NTB maupun di luar, bahkan di luar negeri, yang bersedia, insya Allah semuanya dengan ikhlas, untuk bergabung, berjuang bersama di dalam organisasi NWDI ini. Alhamdulillah. Yang diumumkan tadi adalah yang sudah di-SK-kan. Dan dalam perjalanan cukup banyak pengurus wilayah yang tengah berproses untuk membentuk struktur kepengurusan di daerah masing-masing, bahkan di luar negeri, yang mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama juga dapat kita kukuhkan bersama dan bergabung bersama-sama berikhtiar di dalam organisasi Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah kita. Alhamdulillah, ini adalah suatu mubasyir, ya, suatu yang menggembirakan. Dan memang hari-hari ini Bapak-bapak dan saudara, kita perlu untuk membangun optimisme di dalam semua hal, termasuk diantaranya dan yang paling utama dalam konteks kita berorganisasi adalah optimisme di dalam berjuang membangun NWDI yang kita cintai. Kenapa kita perlu optimis? Pertama tentu karena itulah yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada pesimisme di dalam Al-Quran dan hadis terkait dengan orang-orang yang beriman. Karena iman itu sendiri adalah sumber optimisme yang tidak putus dalam kehidupan kita. Yang kedua, karena guru kita yang meletakkan fundamen dasar-dasar perjuangan Nahdlatul Wathon yang sekarang dibawa atau ditunaikan, ya, oleh dua organisasi, yaitu Nahdlatul Wathon dan Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Peletak fundamen itu adalah pahlawan nasional yang kita banggakan. Kita doakan dan kita berdoa semoga kita bersama dengan beliau kelak. Al-Maghfurlah guru kita Maulana Syekh Nini Datuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliau sepanjang hidupnya itu selalu meniupkan optimisme kepada umat. Di dalam semua syair-syair perjuangan itu ada semangat, ada harapan. Di dalam nasyid-nasyid beliau, bahkan dalam solawat-solawat yang beliau susun, termasuk di dalam Salatul Nahdlatain, kalau kita baca, kita renungkan, di situ ada optimisme, ada semangat, ada kebersamaan. Karena itu sebagai murid-murid beliau, sungguh suatu yang pantas bahkan wajib untuk kita mewarisi optimisme itu. Yang ketiga, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kita optimis karena organisasi NWDI ini juga, ya, lahir, ya, di ujung dari suatu proses yang sangat panjang yang menyedot energi kita lahir batin, yang bahkan menyebabkan sebagian dari kita mundur dari perjuangan, atau paling tidak mau tahu lagi dengan organisasi. Bukan karena tidak meyakini nilai-nilai Al-Maghfurlah atau nilai-nilai perjuangan Nahdlatul Wathon, tapi karena merasa bahwa masalah yang ada itu sudah demikian berat, sehingga tidak jelas lagi ujung pangkalnya. Lebih rumit dari benang kusut. Tidak tergambar
Seperti apa solusinya yang bisa menghadirkan ketenangan, yang bisa membangun semangat kembali. Tapi alhamdulillah, nah disinilah kita meyakini bapak-bapak dan ibu ya, semua bahwa mudah-mudahan ini juga adalah doa dari semua nahdien-nahdien. Sehingga keseluruhan situasi yang panjang sekian lama dengan kerumitan yang semakin lama semakin rumit, itu akhirnya Allah Ta'ala mudahkan untuk kemudian mencapai suatu kesepakatan. Yang bagian dari kesepakatan itu adalah lahirnya secara administratif kenegaraan, pemerintahan, suatu wadah perjuangan yang namanya Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Saya katakan secara administratif karena sesungguhnya madrasah pertama itu juga namanya NWDI, dan dari situlah bermula. Maka kita di ujung memulai dari awal, untuk menunjukkan bahwa perjuangan itu adalah satu siklus, suatu lingkaran yang memang tidak ada henti-hentinya untuk terus kita bergerak. Alhamdulillah, NWDI ini lahir ya sebagai suatu katakanlah rahmat Allah, ya. Dan rahmat Allah itu adalah harapan baik. Maka pantaslah kita yang berada di dalamnya untuk selalu memelihara harapan baik itu. Oleh karena itu, bapak-bapak dan saudara sekalian, saya berharap kepada kita semua. Mari, saya tadi mencoba menghitung jumlah pengurus ya, tapi kuatnya sampai di tengah saja. Karena banyak sekali ternyata ya. Saya sampai 370 yang saya hitung. Habis itu saya lepas hitungan, saya lupa mana halamannya gitu ya. Nah, ratusan yang disebut ya. Ini semua saudara-saudaraku dalam perjuangan ya. Yang hadir di sini maupun yang dari rumah atau di tempat-tempat bahkan dari luar NTB, bahkan dari luar negeri. Mari kita bersama untuk berjuang ya. Bersama-sama berjuang. Saya ingin sampaikan bahwa Al-Maghfurlah Maulana Syekh mengajarkan kepada kita, organisasi itu adalah suatu ijtihad yang lahir karena tuntutan zaman. Tuntunan dan tuntutan zaman. Kalau dulu, ya, kita lihat dalam sejarah Islam misalnya, di banyak wilayah-wilayah di mana umat Islam berjuang membangun peradaban. Yang ada itu biasanya adalah hanya negara. Atau kalaupun ada selain negara, itu biasanya institusi pendidikan. Sedangkan organisasi kemasyarakatan, kalau kita lihat dalam perjalanan sejarah Islam, itu tidak ada di masa-masa awal, bahkan pertengahan. Bahkan sampai masa modern pun di beberapa negara-negara yang mayoritas Muslim, itu ormas Islam tidak ada. Ataupun kalau ada, jumlahnya hanya sedikit sekali. Contohnya di Mesir, yang saya tahu persis. Itu ormas Islam hampir tidak ada. Padahal jumlah umat Islam juga puluhan juta, bahkan sekarang sudah lebih 100 juta. Nah, di Indonesia rupanya ya, perjuangan itu membutuhkan pendekatan-pendekatan yang khusus. Karakteristik kita di Indonesia ini ada ikatan-ikatan primordial. Ada ikatan-ikatan sosial yang kemudian bisa menjadi dasar ya, di dalam kita membuat suatu organisasi kemasyarakatan. Dan itulah yang kalau kita perhatikan sebagai khazanah ya, dari yang disebut sebagai
Islam di Indonesia. Kalau kita ke Malaysia pun tidak seperti di Indonesia, apalagi negara Arab. Bahkan kalau di negara Arab itu dalam tanda kutip bisa dicurigai atau dipandang aneh kalau membuat suatu ormas, organisasi kemasyarakatan. Sulit, tapi di Indonesia menjamur. Dan itulah memang keadaan dan situasi yang ada. Nah, karena itu menyadari ini, saya ingin pesan kepada bapak-bapak saudara ya, bahwa pelajaran dari dibangunnya organisasi ini menunjukkan bahwa guru besar kita Al-Maghfurullah Maulana Syekh itu orang yang sangat terbuka ya, untuk membuat dan menciptakan instrumen perjuangan yang sesuai dengan tuntutan zaman, yang sesuai dengan kebutuhan lokal ya. Ada lokalitas di situ yang dihargai, yaitu corak dari umat Islam yang ada di Indonesia, yang memang suka menghimpun diri ya, di dalam organisasi. Karena itu semangat ini saya minta bapak-bapak saudara untuk dipegang dan dibawa. Bahwa ketika kita berorganisasi, mari kita kembangkan ya, wawasan yang terbuka. Al-infitahiyah. Jadi jangan kita terkungkung dengan diri kita sendiri. Jangan kita seperti katak dalam tempurung. Kecuali kalau kita memang ingin menjadi organisasi tempurung. Dari sudah lama, ya, sekian lama kita bicara tentang perjuangan ini adalah perjuangan yang berskala nasional. Bahkan kalau doa Al-Maghfurullah itu berskala global. Wansyur wahfaz wa ayyid nahdlatal watan fil alamin. Itu kan global. Tapi ternyata banyak di antara kita yang masih berpikir sangat lokal. Nah, saya minta buang pikiran itu. Berpikir secara lokal dalam konteks hajat umat di sini itu wajib. Tapi menutup diri terhadap perkembangan di luar, terhadap katakanlah organisasi-organisasi di luar tidak mau bekerja sama, tidak mau membangun hubungan yang baik, tidak mau mengajak yang di luar untuk mengenal NWDI, mengenal Al-Maghfurullah Maulana Syekh dan mengajak bersama, itu adalah sikap yang harus kita tinggalkan. Dan bolehlah saya bersyukur, saya membaca tadi pengurus-pengurus yang telah dikukuhkan, alhamdulillah. Banyak sekali saya baca para pengurus NWDI ini ya, bukan orang NTB, ya, tapi orang dari luar NTB, ya. Bukan hanya suku Sasak, tapi juga suku luar Sasak, bahkan bukan hanya Samawa dan Bojo, bahkan ada dari Jawa, dari Sunda, dari Sumatera, dari Kalimantan. Alhamdulillah, ini alamat baik. Mari kita berpikir terbuka seperti Al-Maghfurullah mengajarkan kita. Jangan mensakralkan sesuatu yang tidak sakral. Jangan membekukan sesuatu yang tidak boleh dibekukan. Ya, membakukan atau membekukan, tidak menerima perubahan. Saya mengajak bapak-bapak saudara, mari sesuai dengan harapan Al-Maghfurullah Maulana Syekh, sebanyak-banyaknya kita ajak. Ya. Kalau di NTB sudah maklum dan ma'ruf lah, ya. Tapi di luar NTB, mari. Karena kita yakin yang beliau sampaikan dan ajarkan kepada kita itu nilai yang relevan, bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua. Bagaimana Al-Maghfurullah Maulana Syekh dari awal mengajarkan kita kecintaan kepada Indonesia yang bersamaan dengan kecintaan kepada agama, diperjuangkan bersama-sama. Bagaimana Al-Maghfurullah Maulana Syekh mengajarkan kita untuk menyikapi dinamika yang ada di negara kita ini dengan sikap yang arif, bijaksana, dan orientasinya adalah kemaslahatan untuk semua. Nah, itu kita
hidupkan. Ya. Itu yang saya harapkan dari bapak-bapak dan saudara-saudara. Terakhir saya ingin menyampaikan, bapak-bapak dan saudara, ya, saya yakin kita semua yang ada di sini dan di luar ruangan ini, yang bergabung dengan MWDI sebagai pengurus, ya, saya yakin bapak-bapak saudara, kita meniatkan, ya, menawaitukan, ya, keberadaan kita di NWDI ini sebagai ladang ibadah. Betul bapak-bapak ya, ibu? Ladang ibadah. Bukan ladang mencari nafkah. Ladang ibadah bukan hanya kerja duniawi berarti. Tapi ladang ibadah itu artinya sesuatu yang kita kerjakan untuk kemudian kita lihat hasilnya kelak di akhirat. Sebagai bagian, ya, dari melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ibadah. Nah, karena itu saya ingin pesan 4 hal. Ya. Bagaimana agar kerja-kerja kita pada saat yang sama menjadi ibadah. Lelah-lelah kita ada hitungannya di sisi Allah. Pertama, pasang niat yang baik. Niat yang baik itu pokok. An-niyatu nisful amal. Niat itu setengah dari pekerjaan. Bahkan niat itu tidak hanya menentukan kualitas dari amal kita. Niat itu menentukan status dari amal kita. Apakah dia hanya amal yang A sampai Z-nya selesai di dunia, ataukah amal yang kemudian melampaui dunia ini. Akan kita lihat hasilnya di akhirat kelak. Itu dari niat. Maka saya mengajak kita, mari semua yang hadir, yang bergabung, yang bersama-sama, yuk kita luruskan niat kita. Yang belum berniat, ya berniat mulai sekarang, bahwa saya ber-NWDI ini adalah niat lillahi ta'ala, saya menunaikan perintah Allah, ya, yaitu berjuang untuk kebaikan melalui NWDI. Yang kedua, amal-amal kita itu menjadi ibadah kalau memang substansinya juga baik. Dan dalam Islam, substansi yang baik itu pertama, dia bersesuaian dengan pesan agama. Apa pesan agama yang paling pokok? 5 hal yang disebut dengan maqasid syariah. Memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara kehormatan atau keturunan, memelihara akal, dan memelihara harta. Ketika kita ber-NWDI, apa hubungannya dengan 5 hal ini? Alhamdulillah, NWDI itu kalau kita lihat visi misinya, di situ ada hifzuddin. Karena kerja-kerja NWDI itu berkaitan dengan bagaimana mensyiarkan ajaran-ajaran agama di tengah masyarakat. Masuk dia hifzuddin. Di situ juga masuk hifzul aql. Karena satu dari ranah dakwah utama kita di pendidikan. Memelihara akal. Memelihara rasionalitas. Yang dengannya lah kita lebih mulia dari semua makhluk di dunia ini. Karena itu berjuang melalui NWDI itu substansi yang baik. Karena memang dia bersesuaian dengan pesan agama. Bersesuaian dengan maqasid syariah. Lalu karena kita tinggal di Indonesia dan dalam Islam kita diperintahkan untuk menghormati kesepakatan kita, maka hal yang baik itu selain yang sesuai dengan tuntunan agama, juga sesuai dengan tuntunan perundang-undangan dan peraturan yang ada. Itu substansi yang baik. Karena itulah Al-Mafurlah mengajarkan kita untuk taat hukum. Taat pada NKRI ini. Karena ini kesepakatan kita. Kalau ada misalnya, ya, katakanlah
satu sudut pandang, dalam tanda kutip baik atau tidak dilarang oleh agama. Katakanlah misalnya dalam konteks sistem politik, kita baca dalam sejarah Islam itu ada namanya khilafah. Itu terjadi dalam sejarah Islam. Tidak bisa juga dihapus, itu terjadi. Tapi tidak hanya perspektif itu yang menentukan sesuatu itu perlu atau tidak kita perjuangkan. Tapi juga ada perspektif yang lain, hal yang kedua, yaitu ketaatan pada kesepakatan kita. Kalau hanya melihat dari satu sisi, tapi meninggalkan sisi yang lain, maka yang terjadi bisa jadi ada 1-2 maslahah, tapi ada ribuan mafsadah yang terjadi. Fitnah di mana-mana, perpecahan di antara kita. Karena itu baik itu tidak hanya baik menurut agama, tapi juga taat pada hukum, kesepakatan, konstitusi, apalagi dalam konteks kita berbangsa bernegara. Dan yang ketiga, itu sesuai dengan tatanan nilai etika. Maka yang baik itu bukan hanya substansi yang baik, bukan hanya secara normatif dia baik, tapi juga kita pastikan sesuai dengan etika dan kepantasan. Maka saya senang, alhamdulillah, ya inilah kita mentaati prokes ini juga bagian dari menyesuaikan situasi yang tidak biasa ini. Jadi bukan hanya ayo kita kumpul, ayo kita ngaji. Kan baik ngaji, tidak boleh dilarang. Iya baik, tapi apakah etis, apakah pantas? Dalam keadaan seperti kita pandemi misalnya, itu kemudian kita tidak mempedulikan protokol kesehatan. Dengan alasan misalnya takdir Allah sehat atau sakit, hidup atau mati. Islam memandang kehidupan secara keseluruhan, tidak sepotong-potong. Itu yang kedua, substansinya harus baik. Secara agama, secara hukum, kesepakatan, dan juga secara etika. Lalu yang ketiga, kerja itu menjadi ibadah kalau diproses dengan baik. Prosesnya harus baik. Maka bapak-bapak, ibu, saudara-saudaraku ya, kalau kita lihat dalam Al-Quran, فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ أَيَّ عَمَلٍ مِنَ الْأَعْمَالِ وَإِنَّمَا قَبِلَ أَحْسَنَهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا. Jadi Allah itu tidak menerima sembarangan amal-amal yang kita katakan baik. Allah hanya menerima yang terbaik. Dan salah satu yang menjadikan sesuatu itu terbaik adalah ketika diproses dengan baik. Bagian dari proses itu, bapak-bapak saudara, adalah manajemen. Jadi kalau kita berniat untuk syiar Islam melalui NWDI, lalu kita pastikan program-program kita itu memang baik substansinya, maka harus kita proses dengan baik. Dan bagian dari memproses yang baik adalah memanage. Manajemen itu proses itu manajemen. Baik itu menyangkut sumber daya, baik itu menyangkut personel, baik itu menyangkut ruang dan waktu, semua harus diatur dengan baik. Itulah yang membedakan antara jamaah dengan jam'iyah. Kalau jamaah itu sembarang kumpul, kalau jam'iyah itu ada tatanannya. Maka kita baca tadi, ya, di dalam kita simak tadi yang dibaca itu kan ada ketua, wakil ketua dan seterusnya. Dengan satu catatan, manajemen dalam pandangan Islam ya, itu bukanlah manajemen yang tahti fauqi atau struktural secara kaku, tetapi lebih kepada manajemen yang fungsional, yang memberdayakan. Tidak boleh karena misalnya saya ketua umum, saya menganggap jajaran saya adalah bawahan saya. Tidak boleh. Itu adalah mitra dalam perjuangan. Kita lihat saja Rasul. Beliau menamakan yang mendampingi itu bukan pengikutku, tapi sahabatku. Ini catatannya. Jadi kita kepemimpinan di NWD ini kepemimpinan fungsional. Karena itu tidak harus ya segala sesuatu dari A sampai Z-nya harus ditentukan oleh ketua.
baik di wilayah, di PB, di perwakilan luar negeri, di badan otonom, ya. Kecuali pada hal-hal yang sangat strategis. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya konsolidasi internal, hal-hal yang sifatnya kegiatan-kegiatan yang memang nyata-nyata sesuai dengan program-program dari masing-masing kita, laksanakan saja. Bergerak. Masing-masing lajnah silahkan bergerak. Hal-hal yang sangat penting menyangkut prinsip-prinsip. Termasuk diantaranya misalnya membuat kesepakatan dengan katakanlah organisasi yang lain atau elemen di luar organisasi, maka itu tentu harus ya berdasarkan kesepakatan semua, sepengetahuan ketua, sepersetujuan, diproses dengan baik. Tapi hal-hal selain itu yang bersifat teknis, operasi, silahkanlah berkreasi. Organisasi itu dalam Islam bagian dari muamalah, ya, bukan bagian dari akidah dan ritual ibadah. Muamalah itu asasnya ibda'i ijtihadi, berinovasi dan berkreasi. Silahkan. Makanya saya senang juga, alhamdulillah, dari struktur saja sudah terlihat semangat yang berbeda. Karena saya lihat hampir di semua kepengurusan itu ada bagian yang menangani data dan informasi, dan ini baru. Ya. Kalau dulu jarang sekali dalam kepengurusan ada bagian data, informasi, publikasi. Sekarang ini saya lihat hampir semua. Tolong yang belum ada dilengkapi saja. Ya. Karena itu bagian yang sangat penting. Saya berharap semakin banyak di pengurusan, ya, wilayah, daerah, cabang, apa yang menangani bagian itu. Karena itulah yang menjadi sarana dakwah kita. Kalau majelis taklim yang hadir 100-200, tapi kalau dengan publikasi yang baik bisa sampai ke 1.000-2.000 orang, bahkan 10.000 orang, bahkan seluruh dunia. Jadi silahkan berkreasi, bapak-bapak saudara. Ya. Jadi memasang arahan, itu kalau hal yang sangat penting. Ya. Kalau hal-hal yang teknis operasional silahkan lah, bapak-bapak. Ya. Dan itu yang kalau kita lihat ketika Rasulullah SAW mengutus Sayyidina Mu'az bin Jabal, kan ditanya, Mu'az ini, saya mau kirim ke Yaman, siap. Saya tanya, bagaimana engkau memutuskan masalah nanti? Saya akan cari di Al-Quran. Kalau kamu nggak ketemu gimana? Saya cari dari petunjukmu ya Rasulullah. Kalau nggak ketemu gimana? Saya gunakan akal pikiran saya. Dengan sungguh-sungguh untuk mencari kemaslahatan. Nabi kemudian pegang dadanya dan mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagian ketiga itulah kreativitas. Dan bahkan ingin satu hal saya ingin sampaikan ya. Bahkan ya ketika kita bermurid kepada Al-Maghfurullah Maulana Syekh, ini saya katakan tegas saja ya. Ketika kita bermurid kepada beliau, ya, cara bermurid yang terbaik itu, kalau kita lihat, katakanlah analognya di dalam mazhab fikih kita, mazhab Syafi'i, kan cara bermurid itu ada dua. Pertama qaulan, yang kedua manhajan. Qaulan itu artinya apa? Semua fatwa dari imam itulah yang dilaksanakan. Tapi kalau kita lihat di mazhab Syafi'i, tidak sedikit pendapat yang ditarjih oleh mazhab yang dijelaskan oleh Imam Nawawi beda dengan apa yang difatwakan atau diputuskan oleh Imam Syafi'i pada waktunya, pada masanya. Itu namanya mengikut secara manhajan. Kenapa kok bisa fatwanya beda? Ya karena situasi strategisnya beda. Karena perubahan masa, ya, kan fatwa itu kan menurunkan hukum Allah ke bumi, kan begitu. Membahasakan, mengaktualisasikan. Bagaimana dia bisa mendarat dengan baik? Kalau yang didaratkan itu misalnya katakanlah mobil tapi didaratkan di laut, kan tenggelam dia. Jadi mobil itu harus dimodifikasi dulu jadi mobil amfibi baru dia bisa mendarat. Itu yang perlu saya ingin sampaikan ya, sehingga petuah-petuah Al-Maghfirullah pun ya, yang pernah beliau keluarkan, apalagi dalam konteks yang sangat khusus, tidak serta-merta, lalu kemudian gampang-gampang dikutip, lalu kemudian dijadikan sebagai legitimasi,
lalu kemudian dikatakan bahwa memang sudah beginilah. Jangan menzolimi beliau. Karena kemalasan kita untuk berpikir dan berjuang, lalu kita sandarkan semua ke beliau. Tidak boleh seperti itu. Mari kita ikuti. Kalau memang yang beliau warisi itu adalah sifatnya ma'thurat, ya tentu qaulan. Hizib, ya nggak boleh dirubah hizib itu. Ya. Lagu-lagu perjuangan terus. Salawat-salawat jangan diganti-ganti. Tapi kalau sesuatu itu merupakan respon terhadap situasi, entah itu sosial, entah itu ekonomi, entah itu politik, atau apapun, kita sesuaikan. Itu namanya manhajan. Jadi kita mengikuti beliau bukan dari produknya, tapi dari cara beliau bernalar dan mengambil keputusan. Contoh sederhana ya. Banyak sih contoh yang lain, tapi kan ada orang juga bertanya, kok dulu Al-Maghfurullah Maulana Syekh ya, ini sekedar ilustrasi saja, kok waktu hidup beliau tidak berada pada satu tempat untuk aspirasi politiknya, misalnya. Nah, cara beliau ya, mengambil keputusan, manhaj beliau, itu lalu pada masa beliau sendiri, itu menghasilkan keputusan yang beda, pada waktu yang beda. Pada tahun sekian, manhajnya beliau itu, yang sama, manhajnya sama, yaitu riayatul maslahah, ya, darul mafsadah, bagaimana menghindarkan kemudaratan, dan menghasilkan kemaslahatan ya, yang paling bagus untuk semua, termasuk di dalamnya menjaga organisasi, membuka ruang dakwah, memfasilitasi umat dan seterusnya. Itu pada tahun sekian hasilnya beda, lalu tahun sekian hasilnya beda, manhajnya sama. Ya, itulah perubahan situasi. Maka kalau sekarang ya, atau di era kita kemudian juga dengan manhaj yang sama, ya lalu kemudian sampai pada satu ijtihad yang beda, ya dengan beliau misalnya untuk urusan itu, yaitu ruang yang dimungkinkan. Jadi kita mengikuti beliau manhajan, ya menyempurnakan qaulan. Nah, ini penting ya secara organisasi juga untuk kita pahami ya, karena mohon maaf ya, saya melihat bahwa kadang-kadang sebagian kita itu entah karena like dislike itu kemudian mencoba untuk mengambil bagian-bagian dari ungkapan beliau untuk mendukung apa yang ada di pikiran kita. Ya, jadi apa yang dia mau itu dia carikan pembenarannya. Bukan begitu kita mengikuti beliau. Ya. Jadi mari kita baca secara utuh perjuangan beliau ya, dan manhaj ya, atau metode beliau dalam berpikir, merumuskan, mengkonsep, melaksanakan, mengeksekusi, itu yang kita coba pelajari. Saya yakin itu masih relevan dan itu bagian dari kita memproses dengan proses yang baik. Terakhir, kerja-kerja kita menjadi ibadah adalah apabila kita laksanakan dengan penuh kefahaman dan kemengertian. Kita kanggo milu-miluan. Jadi ber-NWD ini dengan kefahaman. Kita faham apa visi misinya. Kita bergerak dengan kesadaran, bukan ikut-ikutan. Dalam fikih itu Tuan Guru Salim ya, ada beda antara taklid dengan ittiba. Kita ini ittiba. Ittiba itu mengikut dengan kesadaran kemengertian. Bukan taklid, mengikut membabi buta. Saya pernah menyampaikan kesadaran dan kemengertian, ilmu, kefahaman, itu bisa merubah sesuatu, itu menentukan. Nah, saya contohkan seperti hewan pemburu itu ya. Ya memang anjing yang dilatih untuk menjadi pemburu, ketika dia menggigit hewan buruan, yang digigit itu mati, itu halal dimakan. Anjing, sembarang anjing, menggigit, katakanlah kelinci di hutan, mati, bangke. Apa yang membedakan? Kan gigitannya sama, giginya sama istilahnya. Sama-sama anjing. Yang satu menggigit dengan kemengertian, dia ditugasi oleh tuannya untuk menjadi alat pemburu, bukan untuk kenyang dia. Maka dia kejar itu, dia gigit, itu seperti anak panah yang dilepaskan.
Itu kemengertian. Maka yang dia gigit itu menjadi halal dimakan. Yang satu ini menggigit, ya memang dia gigit saja secara instinktif. Dorongan biologi, dorongan nalurinya memang dia mau makan itu. Maka sama-sama mati, yang satu bangkai haram dimakan, yang satu halal. Hewan buruan. Itu kemengertian, kefahaman. Dalam konteks hewan saja, agama membedakan. Hewan yang bertindak dengan kemengertian diapresiasi oleh agama. Apalagi manusia. Tapi hewan manusia, hewan apa? Dan juga manusia yang milu-miluan, ya milu-miluan wah jadinya. Ikut-ikutan saja. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua sebagai pengingat, Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Dan di akhir saya bersyukur, berterima kasih, saya berdoa untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ibadah untuk kita semua dengan niat yang baik, dengan substansi yang baik, diproses dengan proses yang baik dan dilaksanakan dengan penuh kemengertian dan kepahaman. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum minal a'idin al-faizin al-maqbulin. من العائدين الفائزين المقبولين من العائدين الفائزين المقبولين والله موفق والهادي إلى سبيل الرشاد ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi